Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang ada di jurnal ya, sesuai dengan apa yang tertulis di RVS. Jadi kita akan pelajari beberapa jurnal terkait riset operasi dan penggunaannya ya. Yang pertama kita lihat di jurnal Kubik ya, ini jurnal jurusan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang kebetulan ini sedang akan reakreditasi. Jadi dimohon Anda juga untuk bisa membantu ya, melihat beberapa artikel dalam jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Membaca-baca artikel itu bagus ya untuk Anda nanti menambah wawasan dan juga ide untuk penelitian nanti ketika skripsi atau studi literatur. Oke, kita download dulu jurnalnya. Nah, ini kebetulan sudah Bapak download. Nah, ini jurnal ini ada di Kubik ya, yaitu volume 2 nomor 2 edisi yang kedua. Oke. Dengan judul penggunaan metode maksimum supply. Nih, dari sini udah bisa kita raba-raba sebenarnya metodenya nanti seperti apa. Karena di sini udah ada tertulis jelas ya clue-nya atau kodenya, itu maksimum supply. Nah, dimana kita tahu bahwa masalah transportasi itu ada supply dan ada demand. Nah, di sini maksimum supply, kemudian dengan minimum cost. Ya, jadi yang pertama supply-nya dipilih biasanya begitu ya. Pilih yang maksimum karena kata-kata ini. Kemudian nanti dicari yang biayanya minimum cost. Untuk mendapatkan solusi layak awal masalah transportasi. Ya, kita tahu bahwa di masalah transportasi itu ada dua metode ya. Yang pertama metode langsung, yang kedua metode TL tidak langsung. Nah, yang langsung itu adalah nanti tidak melewati solusi layak awal dulu, tapi langsung ke solusi optimal SO. Sedangkan yang tidak langsung itu sebelum ke SO kita ke solusi layak awal dulu ya, SLA. Baru dari SLA nanti ke SO. Nah, gitu bedanya. Metode-metode tidak langsung apa aja? Ya, yang pertama untuk solusi layak awal. Kemarin ya sudah ya, itu NWC. Metode pojok kiri atas. Kemudian list cost ya. Kemudian apa lagi? PAM. Itu ya. Nah, terus dari metode TL ini setelah dapat LA solusi layak awal SLA nanti kemana ke solusi optimal. Pakai apa kemarin? Pakai modi atau stepping stone ST gitu ya. Nah, sekarang ada metode pengembangan lagi, yaitu ini metode maksimum supply with minimum cost. Berarti posisinya ada di sini ya untuk mencari solusi layak awal. Ya, kita katakan metode keempat barangkali begitu. Ya, untuk di sini. Dan masih banyak lagi sebenarnya, bukan hanya maksimum supply ini, tapi masih banyak metode-metode lain yang untuk mencari solusi layak awal SLA. Ya, sekarang kita ke metode yang ini dulu, supply with minimum maximum supply with minimum cost. Ini ditulis oleh Wahyu Satrio Raharjo dan juga dosen kita ya, Ibu Elis Ratnawulan. Oke, untuk membaca jurnal yang pertama kita baca adalah abstrak ya. Karena apa? Karena di abstrak ini itu seperti ringkasan begitu ya, yang menggambarkan isi dari seluruh jurnalnya itu nanti apa. Tuh. Jadi Anda baca dulu abstraknya, jadi tahu bayangannya, oh ini penelitiannya tentang ini. Nanti yang diteliti ini hasilnya seperti ini dengan menggunakan metode ini. Minimal ada latar belakangnya, kemudian metodenya, hasilnya dan kesimpulannya apa gitu. Oke, penelitian ini membahas tentang sebuah masalah transportasi yang diselesaikan dengan metode transportasi maksimum. Nah, jadi permasalahannya adalah masalah transportasi ya.
maksimum minimum cost, di mana pada langkah awal kita memilih baris dengan persediaan terbesar. Nah, jadi langkah awalnya itu langkah-langkah metode awal langkah metode ini kita memilih baris dengan persediaan terbesar. Persediaan terbesar itu maksudnya adalah supply. Persediaan itu sama dengan supply ya. Kemudian pilih kolom dengan biaya termurah. Nah, baris untuk supply terbesar, kemudian pilih kolom ya, karena nanti kan begini, misalkan nih bayangannya nih, bayangan tabelnya. Ini kan ada beberapa baris ya. Nah, di sini katakan supply, tuh di sini kan demand. Nah, nanti dari 3 baris ini pilih dari 3 baris ini kan ada 3 supply. Pilih yang terbesar, katakanlah misalkan di sini supply terbesarnya. Nah, setelah dapat supply terbesar, di sini kan ada biaya, ya kan? Nah, pilih berarti yang di baris 1 terpilihnya. Nah, di baris 1 itu ada 3 kolom. Kolom yang mana? Ya kan? Nah, kriterianya adalah cari yang kolomnya yang biayanya itu paling minimum. Katakan misalkan di sini. Nah, jadi terpilihlah baris 1 kolom 2 nanti jatuhnya di sini. Nah, gitu. Jadi ingat untuk supply yang maksimum. Kemudian untuk costnya, untuk kolomnya cari yang minimum. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah itu isi permintaan dengan persediaan semaksimal mungkin. Jadi isi permintaannya, isi ya, dialokasikan di sel tadi ya, baris 1 kolom 2 itu isi semaksimal mungkin yang masih bisa. Contoh misalkan di persediaannya 50, di supply-nya 50, kemudian di permintaannya itu cuma 30. Nah, berarti yang diisi itu jangan 50 tapi 30. Itu ya yang diisinya. Karena kalau diisinya yang 50, nanti kita nyuplai 50 padahal maksimum permintaannya cuma 30. Nanti yang 20-nya kan nggak bisa keserap ya oleh pasar atau oleh pabrik. Oke, seperti itu ya. Kemudian lanjutkan sampai semua permintaan terpenuhi. Jadi setelah dapat 1 baris 1 kolom 2, lanjutkan untuk baris 2 kolom 3 ya. Baris 2 dan baris 3 maksudnya. Baris 2 dan baris 3 sampai semuanya terpilih. Jadi udah nggak ada lagi baris yang belum terpilih. Oke, kemudian objek penelitian pada kasus ini adalah sebuah model transportasi dengan 4 buah penyedia dengan 3 buah destinasi dengan jumlah permintaan dan persediaan yang seimbang. Oke, di sini ada istilah persediaan dengan kasus seimbang ya. Seimbang itu artinya sigmanya ya, sigma daripada supply dengan sigma daripada demand itu sama dengan sama. Jadi harus sama antara jumlah total supply dan jumlah total demand-nya. Maka itu disebut seimbang. Nah, tapi kalau di sini ada lagi yang bisa Anda baca 4 buah penyedia. Nah, sedangkan ininya 3 buah tujuan ya. Jadi ada 4 buah penyedia, 3 tujuan. Jadi nanti ini nggak sama nih jumlah ini dengan ini, nggak ada masalah ya. 4 penyedia itu ini supply, tujuan itu demand ya. Gitu. Itu nggak ada masalah ya. 4 dengan 3 beda, nggak ada masalah. Tapi yang harus jadi sama adalah sigmanya. Sigma supply dan sigma demandnya itu harus sama. Begitu ya. Oke, setelah menggunakan metode maksimum supply with minimum cost pada objek penelitian tersebut diperoleh biaya minimum sebesar, nah ini kesimpulannya, biaya minimumnya sebesar 332 US dollar. Oke, seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita lihat ke pendahuluan. Keywordnya dulu ya, kata kuncinya. Nah, kata kunci ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan orang menemukan metode penulisan kita ini. Artinya, ini harus lebih umum daripada tulisan kita. Yang pertama, ini kan maksimum supply with demand itu, minimum cost itu kan ada di bawah
masalah transportasi ya, membahas tentang masalah transportasi. Jadi kita tulis di situ masalah transportasi keywordnya. Tuh, atau misalkan tambah lagi keywordnya riset operasi, baru nanti metode maksimum supply atau solusi layak awal, karena ini untuk mencari solusi layak awal ya. Nah begitu, keyword itu nanti boleh terdiri dari 4 sampai 5 suku kata ya, gitu, 5 kata-kata kunci, maksimum 5. Oke, selanjutnya kita lihat pendahuluannya. Riset operasi adalah langkah-langkah metode maupun peralatan-peralatan dalam sebuah operasi agar didapat hasil yang optimal gitu ya. Hasil optimal sendiri diperoleh menggunakan optimasi yang merupakan bagian dari riset operasi. Optimasi itu bagian dari riset operasi ya. Salah satu kajian dalam permasalahan optimasi adalah pengoptimalan permasalahan transportasi. Permasalahan transportasi adalah proses penempatan sumber daya pada lokasi tertentu. Adapun penyelesaian permasalahan transportasi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode transportasi. Terdapat beberapa metode transportasi yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi. Salah satunya adalah metode maksimum supply cost, with cost ini ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya itu pendahuluannya ya. Jadi ini membahas tentang riset operasi ya untuk mencari solusi optimal. Selanjutnya kita lihat metodenya. Metodenya sendiri yang ini tadi ya. Maximum supply with minimum cost. Oke, kita langsung saja kita ke algoritmanya. Kita lihat algoritmanya ya. Kita lihat algoritmanya itu ada di sini. Oke. Langkah pertama, pilih garis I dengan persediaan yang paling tinggi. Supply persediaan ya. Nah, tadi udah ya, udah dibahas di abstrak sedikit ya. Kemudian jika berhubungan, pilih garis yang mempunyai harga yang paling rendah. Maksudnya setelah dapat barisnya, kita cari kolom yang biayanya paling rendah. Kemudian yang kedua, dalam garis dengan yang ditingkatkan persediaannya dari langkah 1, pilih kolom dengan mungkin translate ya, mungkin translate dari bahasa Inggris, jadi kata-katanya kurang enak dibaca gitu ya sebenarnya. Artinya ini yang nomor langkah 2 ini, jadi setelah yang ini aja deh, yang langkah pertama pilih yang supply-nya tertinggi. Dah. Kemudian langkah kedua, setelah dapat supply yang tertinggi, pilih kolom yang harga biayanya itu paling rendah. Nah, gitu aja. Kemudian yang ketiga, titik potong sel dari garis langkah 1. Ya, benar. Dengan kolom pada langkah 2 terpilih. Ya, karena tadi biris lagi. Barisnya kan sudah kepilih misalkan. Sekarang kolomnya kepilih. Ya. Nah, misalkan kayak gini. Berarti kan ini titik potongnya ya. Baris 1 misalkan ini 1 2 3 4 5 kolom 3 kan begitu ya. Baris 1 kolom 3 ini yang terpilih gitu. Ini langkah 3. Kemudian langkah 4-nya alokasikan ke sini, ke yang terpilih ini dengan melihat demand dan supply gitu. Misalkan kalau supply-nya 50, demand-nya 40, berarti masukkan yang 40 gitu. Kalau misalkan supply-nya 50, demand-nya 60, berarti masukannya 50. Ya, sebanyak-banyaknya yang mungkin di antara 60 dan 50 ya, tapi pilih yang lebih kecilnya gitu. Itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah 5, penurunan dari persediaan garis I dan permintaan kolom J jumlah yang dialokasikan untuk selnya dan langkah 4 ya. Udahlah, itu pokoknya tadi udah dialokasikan. Kemudian jika permintaan kurang dari persediaan, maka permintaan dianulir. Jika permintaan lebih dari persediaan, maka persediaan akan dianulir. Maksudnya itu tadi ya, kalau 50 dengan 60 berarti yang dimasukkannya itu 50 gitu. Selanjutnya langkah 6, eliminasi dari model perpindahan tabel kolomnya atau garisnya dengan permintaan dan persediaan dianulir, sehingga setelah langkah kelima, jika permintaan kolom persediaan garisnya 0,
sekaligus, maka eliminasi mereka. Ya, maksudnya begini. Ini misalkan di sini di persediaannya katakanlah 60 ya, di persediaan 60, kemudian di permintaannya 50. Nah, berarti kan yang dimasukkan tuh ke selnya adalah 50. Ini handlist dieliminasi nih. Berarti di sini nanti jangan 50 lagi kan, udah dialokasikan berarti ini 0. Yang ini 60 itu udah ada 50 berarti tinggal 10 gitu tuh. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian langkah ketujuh, jika tidak ada persediaan, akhiri kalau tidak kembali lagi ke langkah 1. Nah, artinya kalau misalkan suplainya itu sudah habis, ya kan? Udah dipotong, udah dieliminasi, misalnya sisa 10. Di sini masih ada kan baris 2 baris 3-nya di suplai ya. Nah, itu. Maka lanjutkan lagi, ulangi lagi, pilih yang terbesar. Ini perhatikan ya. Ini baris 2. Nanti pilih kolom terkecil lagi, misalkan di sini gitu. Jadi diulangi tab-nya. Misalkan di sininya 40. Nah, berarti masukkan nih 40 ke sini. Ini habis jadi 0, ini sisa 10. Nah, kayak gitu. Oke. Terus sampai dengan selesai semuanya teralokasi. Artinya semua teralokasi itu cirinya adalah supply-nya itu udah 0, 0, 0, nggak ada sisa. Demand-nya juga sama 0, 0, 0. Begitu ya. Oke, ini langkah-langkahnya. Selanjutnya kita lihat hasilnya ya. Hasilnya. Nah, ini contohnya adalah objek perusahaan satu dapat mengirimkan barang ke tujuan 1 dengan biaya sebesar 12 nih. Jadi sebuah permasalahan, ini objek penelitiannya sebuah permasalahan dengan 4 buah perusahaan ya. Katanya perusahaannya itu ada 4 dengan 3 tujuan. Dengan jumlah total persediaan dan permintaan, persediaan dan permintaan supply dan demand sebanyak 55. Ini artinya kasus seimbang karena jumlah dari demand dan supply-nya itu sama, jumlah persediaan dan supply-nya sama. Oke, ini tabel biayanya dapat dibaca di sini. Ini kalimat ini diringkas di tabel biaya ini. Contoh ini 12. 12 ini dalam dolar ya satuannya. Dari ya permintaan 1 ke permintaan, mohon maaf, suplai biaya yang diperlukan untuk mengirim barang dari perusahaan 1 ke permintaan 1 atau fungsi tujuan 1 itu sebesar 12. Ini 9 adalah biaya yang diperlukan dari suplai 1 ke demand 2 dan seterusnya. Jadi ini ada 12 sel biaya. 12 sel biaya. Oke, kita lanjutkan di video yang kedua.